Ya, aku mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Eh, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, waktu luang dan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul dan berinteraksi secara Zoom untuk melanjutkan materi Bioselmol. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak, baca suratul Fatihah. Semoga diberikan kelancaran dan keberkahan di setiap ikhtiar yang sedang kita usahakan. Doa dipersilakan. Doa dicukupkan. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi. Kemarin kita terakhir membahas tentang siklus sel. Untuk hari ini kita akan belajar tentang enzim. Di sini ada yang bisa mendefinisikan enzim itu seperti apa, strukturnya, disusun oleh komponen apa, fungsinya apa. Boleh, silakan yang sudah belajar. What is enzyme? Dulu, enzim itu apa, lu? Yuk, Enzim itu kayak sebagai katalisator gitu, Kak. apa itu katalisator? Ada yang bisa membantu Lulu? Yang lain? Inasa? Katalisator itu sebagai penyederhana suatu senyawa gitu. Apa-apa? Penyederhana suatu senyawa. Penyederhana Pemecah. suatu... Oke, oke, oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ava, Rido, Cielo, Sania? Hmm. Nggak ada nih. Enzim itu katalisator yang mempercepat suatu reaksi kimia. Hmm, ya, oke. Cepat reaksi kimia. Ya, enzim secara eh, coba aku lengkapi ya definisi yang sudah kalian usulkan. Eh, Enzim adalah katalisator yang mempercepat reaksi kimia. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu hampir sepersekian detik itu pasti terjadi reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini dibantu oleh enzim untuk mempercepat reaksi kimia tersebut. Ya. Nah, enzim secara struktur itu disusun oleh protein ya sebagai komponen utama.
Kemudian juga ada komponen non protein berupa vitamin dan eh, kofaktor atau em, mineral, komponen mineral, mikro ataupun makro mineral. Nah, kalau aku gambarkan enzim itu mana seperti ini. Nah, struktur utamanya itu disusun oleh protein. Kemudian untuk bagian situs jadi ada dua bagian utama yaitu ada situs aktif. Situs aktif itu nanti situs ataupun tempat di mana enzim ini bisa berikatan dengan substrat. Sementara situs yang lain yaitu situs allosterik. Situs di mana area tersebut tidak bisa berinteraksi dengan substrat. Di sini situs aktifnya. Nah, ini active site. Nah, di active site ini biasanya disusun oleh komponen vitamin sama mineral, kofaktor itu ya. Istilahnya di sini enzim itu ada bagian namanya apoenzim. Nah, ini yang protein ini namanya apoenzim. Oke. Yang vitamin ini namanya koenzim. Yang mineral namanya kofaktor tadi. Ya. Nah, si enzim bekerja nanti berikatan dengan substrat ya, yang fit dengan apa? Yang fit dengan namanya, permukaan si situs aktifnya enzim itu. Ya. Jadi harus klik kayak gembok sama kunci gitu. Ya. Ada apoenzim, koenzim, sama kofaktor. Protein, eh, apoenzim disusun oleh protein, koenzim disusun oleh vitamin, mineral, kofaktor. Nah, ini yang menyusun enzim ya. Nah, di slide ini salah satu contoh enzim yaitu sukrase. Sukrase bekerja dalam memecah gula sukrosa menjadi gula monosakarida, glukos dan fruktos. Nah, sebenarnya pengelompokan enzim itu ada banyak. Eh, ada enzim yang redox, oksidasi sama reduksi gitu kan. Jadi enzimnya itu nanti berperan dalam reaksi oksidasi reduksi atau enzim hidrolisis menggunakan air untuk menggunakan air sebagai salah satu apa namanya media untuk memecah suatu substratnya. Nah, salah satu contoh enzim hidrolisis yaitu sukrase ini. Ya, sukrase ini memecah sukrosa dengan H2O ini, dengan bantuan H2O menjadi glukosa plus fruktosa. Nah, fungsi H2O ini di sini nanti akan eh, membentuk gugus OH, ya tak? Gugus OH di glukosa dan eh, melengkapi melengkapi dan H plus dengan fruktos. H2O kalau dipecahkan H plus plus OH. Nah, OH ini melengkapi perikatan dengan glukos, sementara H plus nanti ke fruktos. Ya,
Gitu. Ya, lanjut ya. Nah, fungsi dari enzim ini, dan fungsi enzim di sini mempercepat reaksi kimia ya, meningkatkan eh, proses reaksi kimia dari suatu reaksi kimia. Nah, cara dia mempercepatnya gimana? Cara dia mempercepat suatu reaksi kimia yaitu dengan menurunkan namanya itu menurun energi aktivasi. Aktivasi. Ya, menurunkan energi aktivasi. Nah, sebenarnya secara alami sebenarnya reaksi kimia itu bisa berjalan. Ya, ada substrat, terus nanti ada bisa bisa menjadi sebuah produk. Nah, ini bisa berjalan secara alami tanpa bantuan enzim. Hanya prosesnya itu nanti akan lama, ya. Prosesnya akan lama karena energi aktivasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk ini tinggi ya, besar. Ya. Nah, ini kan nggak efektif tuh, nggak efisien efektif. Makanya dibutuhkanlah enzim ini yang berfungsinya nanti untuk menurunkan energi aktivasi. Jadi nanti energi aktivasinya diturunkan, ya, karena adanya enzim itu yang bersifat katalisator, ya, itu. Jadi nanti kurvanya itu menurun. Nah, ini yang menguntungkan, ya. Nah, ya. Nah, ini dengan adanya enzim, with enzyme nanti akan menurunkan, is lower. Dia akan menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi. Kemudian ini penampakan 3D dari suatu enzim tadi ya. Ada bagian active site ya, situs yang spesifik yang hanya bisa fit match dengan substratnya ini. Ya. Sementara di luar itu namanya situs allosterik. Nah, ini penggambaran dari 3D protein ya with substrat. Selanjutnya, nah ini proses bagaimana enzim ini bekerja ya. Proses yang pertama, tahapan yang pertama adalah substrat enter active site. Substratnya masuk ke dalam situs aktif. Ya, so, selanjutnya substrat are held in active site by weak interaction. Di sini substrat itu berinteraksi secara lemah dengan protein. Di sini nanti akan terjadi interaksi ya.
Interaksi lemah kan eh, sep- kalau interaksi di kimia kan secara lemah itu kan bisa berupa interaksi hidrogen atau interaksi elektrostatik. Ya, Ha- Bond atau elektrostatik bond. Ya, sini ya. Apapun protein itu berinteraksi secara lemah dengan substrat. Ya, kalau kuat ya nanti nggak bisa lepas tuh produknya, ya toh. Jadi interaksinya dilakukan secara lemah ya di situs aktif. Next step, active site can lower energy activation and speed up a reaction. Ya. Situs aktif ini akan menurunkan energi aktivasi dan mempercepat reaksi. Ya. Setelah berinteraksi, berbentuk interaksi secara lemah antara substrat dengan komponen situs aktif di situ dari enzim ini akan menurunkan energi aktivasi dan mempercepat reaksi. Kemudian substrates are converted to products. Dari interaksi yang terjadi ini akan dihasilkan sebuah produk dari substrat yang telah berinteraksi dengan situs aktif. And then products are released, dilepaskan, dan enzim bisa mengkatalisis substrat yang lain ya. Active site is available for two new substrate molecules. Ya, situs aktif ini available lagi untuk berinteraksi atau mengikat dengan substrat selanjutnya. Ya, jadi eh, kalau kalian nanti belajar bagaimana dia si enzim ini bekerja, nah si enzim bekerja kecepatan apa ini namanya? Aktivitas enzimnya. Nah, si enzim bekerja salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam kinerja enzim itu substrat ini ya. Nah, semakin banyak substrat itu akan mempercepat aktivitas enzim, ya akan meningkatkan produk-produk reaksi kimianya, ya. Parabola ya. Jadi semakin kayak gini apa gini? Jadi semakin banyak substrat ini substrat ya, sumbu Y. Substrat. Semoga bisa terbaca ya. Nah, semakin banyak akan meningkat. Kurvanya ini namanya apa? Parabola ya. Nah, tapi dalam lah ketinggian. Nah, tapi dalam konsentrasi ataupun apa sih namanya? Konsentrasi substrat tertentu, si enzim ini akan berada di fase stuck ya, fase stasioner. Dia akan punya kemampuan batas maksimal dalam bekerja ya. Ya, jadi nggak bisa meningkat terus mengikuti banyaknya substrat itu enggak ya. Jadi enzim itu punya kapasitas maksimal dalam bekerja ya. Jika substratnya itu sudah apa namanya substratnya itu semakin banyak ya dia akan tetap stuck di sini ya meskipun ditambahin substrat terus gitu. Ya,
Selain adanya substrat, kerja enzim juga dipengaruhi oleh inhibitor. Inhibitor itu apa? Dari kata inhibisi, penghambat, penghambatan. Inhibitor berarti penghambat. Inhibitor itu sejenis senyawa, obat-obatan, ataupun senyawa bioaktif yang bisa menghambat aktivitas enzim. Ya, jadi nanti dalam proses penghambatannya, ini tuh si inhibitor tuh bisa punya dua mekanisme dalam menghambat. Sini ya, ada yang inhibitor kompetitif, ada yang inhibitor non kompetitif. Kalau inhibitor kompetitif berarti si substrat dengan inhibitornya, mana substrat ini ya, itu memperebutkan situs aktifnya enzim. Ya, kenapa dia bisa berebut? Karena si inhibitornya juga punya apa ya namanya? Punya permukaan yang mirip dengan substrat dan fit dengan situs aktifnya. Katakanlah ini substratnya, inhibitornya. Ya, nah si inhibitor ini punya bagian yang fit dengan situs aktifnya si enzim ini. Jadi dia bisa kompetitif dengan substrat. Ya, kalau non kompetitif, si inhibitornya nggak match dengan situs aktifnya, tapi dia bisa berinteraksi dengan situs allosterik di sini ya. Di belakangnya situs berinteraksi dengan situs allosterik di sini ya. Katakanlah ini inhibitor. Nah, karena adanya interaksi yang di luar dugaan di enzim ini, nah ini nanti akan merubah merubah struktur situs aktifnya ya. Katakanlah di sini si enzimnya itu akan mengatup, menciut, itu, nutup. Nah, ini menyebabkan si substratnya nggak bisa berinteraksi, gitu ya. Itu namanya inhibitor non kompetitif. Nah, kalau inhibitor kompetitif berarti aktivitas enzim itu semakin banyak inhibitor maka akan semakin menurun ya. Itu kurvanya seperti ini ya. Semakin banyak inhibitor, cara membacanya kita ambil titik paling awal. Ini kan inhibitornya tinggi tuh. Nah, aktivitas enzimnya menurun paling kecil. Tapi ketika inhibitornya sedikit, nah di sini dia aktivitas enzimnya tinggi. Ya, gitu. Cara membaca kurvanya seperti itu. Ya, jadi ada dua faktor ya, yang paling kinerja enzim itu substrat dan inhibitor. Oke. Yang ditanyakan, ada interupsi? Kalau nggak ada, lanjut. Nah, ya ini ya. Ada inhibitor kompetitif sama inhibitor non kompetitif. Nah, ini secara normal tuh. Si substrat kompetitornya. Nah, dia bisa berinteraksi dengan active site-nya enzim. Nah, namun ketika ada inhibitor, si substratnya ini harus berkompetisi ya, cepet-cepetan. Ketika inhibitor duluan, maka si substratnya ini tidak bisa berinteraksi. Nah, kalau non kompetitif dia berinteraksi dengan
situs allosterik. Situs allosterik. Ya, ini menyebabkan bagian situs aktifnya berubah tuh, ya toh. Ya, secara alami sebenarnya inhibitor juga bisa diproduksi di manusia, di tubuh kita sendiri. Kita juga bisa memproduksi inhibitor ya untuk eh, regulasi kerja enzim ya, biar nggak bekerja secara abnormal, tidak bekerja secara over katalisis, over katalis. Ya, tapi bisa juga inhibitor itu di diinterupsi dari luar ya, di apa namanya? Diintervensi dari luar. Ya, eh, let's say obat-obatan itu juga biasanya menargetkan pada enzim ya, kerja enzim. Obat-obatan, terus jamu, senyawa bioaktif yang ada di jamu itu kebanyakan bekerja sebagai inhibitor. Ya, kayak jamu kan biasanya punya kemampuan sebagai antioksidan, antibakteri, anti kolesterol, anti jamur. Itu sebagian besar berfungsi sebagai inhibitor. Nah, ini ya, kalau di sini konsentrasi substrat, ini reaction rate, ya, aktivitas enzimnya. Ya, pada kondisi tertentu, aktivitas enzimnya ini akan linear ya. Start mulai konsentrasi 3000 ini, mulai stasioner, mulai stuck. Oke, enzimnya sampai situ. Ada pertanyaan? Enggak? Nggak bisa dihapus ya. Sampai sini ada pertanyaan terkait enzim, enzim. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke PCR ya. Mengikuti slide ini ya. Oke, PCR. Ya, aku jelasin awal dulu deh. PCR merupakan salah satu teknik analisis genetika molekuler ya. PCR kepanjangan dari polymerase chain reaction. Ya, PCR salah satu teknik analisis yang sangat penting dalam ilmu genetika ya, ilmu genetika ya, karena dengan PCR kita bisa menyalin DNA dari suatu sampel ya. Apapun itu sampelnya, sampel tumbuhan, hewan, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Fosil ya.
Dengan kita bisa menyalin informasi genetik dari suatu sampel tersebut, kita dapat menemukan informasi profil dari makhluk hidup dari sampel tersebut ya. Jadi kan aku bilang PCR itu proses penyalinan ya. Bisa juga dikatakan sebagai proses replikasi DNA ya, duplikasi. Di kita di secara alami itu juga mengalami PCR ya, mengalami PCR di mana itu? Di fase sickle cell ya, terutama di fase S sintesis DNA. Itu kan terjadi replikasi DNA, mana DNA dikopi untuk nantinya bisa dibagi ke sel sel hasil mitosis ya, sel hasil pembelahannya itu. Nah, kalau di PCR itu versi versi apa namanya? Artifisial ya, versi yang eh, tidak alami. Kalau replikasi DNA di fase S itu kan secara alami. Ada enzim-enzim yang sudah tersedia di situ ya. Kalau PCR ini enzimnya harus kita siapkan ya, harus bekerja secara laboratorium, tidak bisa bekerja di sel. Untuk PCR sendiri terdiri dari tiga tahapan utama. Pertama, denaturasi, annealing, dan extension atau elongasi. Denaturasi. Denaturasi itu ketika DNA-nya mengalami pemisahan, ya. DNA-nya dipisah. DNA kan double helix, nah dipisah. Jadi jadi ikatan apa namanya hidrogen. Ikatan hidrogen yang terjadi antara untai DNA yang satu dan untai DNA yang lain ini diputus sehingga masing-masing untaian itu memisah. Nah, itu di denaturasi. Berat- eh, nah, oke, lanjut aja deh. Nah, selanjutnya annealing. Annealing itu artinya penempelan. Kalau denaturasi kan artinya D, tidak naturasi itu natural alami. Berarti tidak natural, tidak secara alami. Maksudnya kondisi DNA-nya itu nggak secara alami, nggak sesuai dengan harusnya double helix kayak ini. Selanjutnya yang annealing ini penempelan, artinya penempelan apa? Penempelan primer. Primer itu apa? Nah, primer ini eh, sequence oligonukleotida. Ya, itu suatu sequence yang berisi nukleotida yang membatasi eh, polimerisasi DNA sampelnya. Ya, sini primernya ada dua, primer forward sama reverse. Tuh. Primer forward sama reverse. DNA-nya kan sudah dipisah tuh, loh. Sudah memisah. Kemudian pada annealing ini
primernya ini nempel ke situs yang ke sequence yang fit dengan si primer. Katakanlah si primer ini membawa sequence apa ya? C C G T A. Berarti dia harus bisa menempel dengan sequence DNA yang punya urutan ini ya, yang sama gitu. Begitupun juga dengan primer yang satunya lagi. Forward sama reverse ini harus punya harus bisa menempel berikatan dengan DNA yang sesuai. Ya, annealing sampai di tahap itu ya. Pokoknya si primer itu harus nempel, nempel dulu. Kalau nggak nempel, ini nggak bisa berjalan nih extensionnya. Proses penerjemahan atau penyalinan DNA-nya. Ya, annealing. Nah, selanjutnya extension. Extension ini ketika si annealingnya si primernya sudah nempel dengan DNA. Ya, ini primernya sudah nempel. Nah, baru nanti dia si extension ini akan bekerja polimerisasi. Ada yang 5 ke 3, ada yang 3 ke 5. Ya kan ya? Ya. Nah, ini siklus PCR ini hanya terdiri dari 3 tahapan. Nah, untuk PCR sendiri, ini kita bisa setting berapa jumlah siklus yang kita butuhkan. Ya, semakin banyak siklus berarti nanti akan semakin banyak salinan DNA yang kita peroleh. Ya, ini kan cuma dari satu siklus diperoleh dua siklus dapat 4, 3 siklus dapat 8, nanti seterusnya ya, 2N ya, 2N. Ini ya, N-nya itu banyaknya siklus. Ya, nah PCR ini bisa bekerja karena adanya thermal cycler. Ya. Ada pengaturan suhu. Cuma pengaturan suhu. Dia bisa menyalin DNA. PCR itu. Alat PCR. Ya, PCR ya. Nah, ini thermal cyclernya katakan. Yang mengatur suhunya dan siklusnya. Nah, dalam PCR, misal kita mau PCR, yang perlu disiapkan adalah sampel DNA. Berarti kita harus ekstraksi DNA dulu dari suatu sampel. DNA-nya diekstrak, diambil. Jadi selain DNA itu harus dibuang ya. Sitoplasma, isi sel dan seterusnya itu dihilangkan, diekstrak. DNA kemudian primer, forward dan reverse ya. Ini kan tadi primer. Nah, ini primer itu kita bisa desain ya. Kita bisa mendesain sesuai dengan target gen yang ingin kita salin, yang ingin kita perbanyak, yang ingin kita analisis ya. Nah, itu perlu belajar lagi. Perlu perlu belajar lebih dalam lagi. Ya. Dulu aku pernah desain primer untuk menganalisis gen kolesterol, regulasi kolesterol, sintesis kolesterol.
Di primer ini penting banget ya, desain primer ini penting. Soalnya kalau kita salah mendesain, bisa saja kita salah menyalin DNA-nya, ya. Ya, karena primer ini kan spesifik tuh nempelnya tadi tuh. Jadi kita harus sebelum kita tahu sebelum kita mendesain sebuah primer, kita perlu tahu dulu gen apa yang ingin kita targetkan, ya. Gen apa yang ingin kita targetkan. Berarti kita harus tahu sequence dari gen tersebut ya. Dari dari mana sampai mana. Urutannya itu apa? Cara tahu urutannya ada namanya website NCBI, NCBI. Itu database informasi genetik seluruh dunia ya, yang ada di bumi ini. Informasi genetiknya dipublikasikan di NCBI itu. Kita bisa mencek gen apa yang ingin kita analisis, masukkan, terus oh ternyata urutannya itu dari ini sampai ini. Berarti kita bisa mendesain primer supaya eh, produk PCR yang primer ini kan fungsinya membatasi salinannya. Ini bayangannya. Misal kita menemukan DNA sepanjang ini tuh, gitu. Nah, DNA sepanjang ini mempunyai mengandung beberapa gen, katakanlah A, B, C. Nah, si primer di sini fungsinya membatasi. Fungsinya membatasi gen mana yang akan disalin, yang akan diperbanyak. Katakanlah si peneliti mau menganalisis gen B, berarti primernya didesain untuk membatasi gen B saja yang akan diperbanyak. Berarti kita harus bisa mengenali sekuen di daerah sini sama di daerah sini gitu. Supaya primernya nanti nempel di sini dan nempel di sini. Nah, nantinya kan akan disalin tuh, akan melalui PCR. Nah, yang dipolimerisasi yang akan di copy itu cuma sequence DNA yang ada di gen B saja gitu, nggak semuanya. Ini nggak bisa ya. Soalnya nanti reaksi polimerasanya berhenti di sini ya. Primernya ini kan fungsinya membatasi dan mengenali gitu. Oke, DNA yang dibutuhkan DNA primer for reverse, kemudian nukleotida. Nah, nukleotida ini dibutuhkan ketika nanti extension. Nah, gitu. Untuk proses menyalin DNA kan butuh butuh nukleotida. Ya, biasanya kalau kita ingin mengcopy sebuah buku, berarti kita butuh harus punya kertas, harus punya apa namanya? Isi pen itu apa namanya? Tinta, harus punya tinta. Gitu. Nah, itu saat ekstensi ini kita butuhkan nukleotida. Nah, yang paling penting di sini adalah DNA polimerase. DNA polimerase fungsinya bekerja ketika tahapan ekstensi ini. Dia menyalin DNA, menyalin DNA sampel menjadi salinan DNA baru. Ya. Nah, DNA polimerase yang terjadi di fase S, ya, secara normal dengan DNA polimerase saat PCR itu berbeda. Ya. DNA polimerase saat PCR ini itu tahan apa namanya? Anti termal, tahan panas, ya. Tadi kan PCR melibatkan thermocycle. Jadi nanti ada peningkatan sama penurunan suhu, ya.
Nah, di sini dibutuhkan DNA polimerase yang tahan panas. Ya. Nah, ceritanya DNA polimerase ini berhasil diisolasi dari suatu bakteri yang tahan panas. Namanya aqua thermus aquaticus. Thermus aquaticus. Nah, si DNA polimerase ini berhasil diekstrak dari Thermus aquaticus ini. Ya, si bakteri kan tahan panas tuh, makanya diambillah DNA polimerasenya ini. Nah, kaitannya sama thermocycler tadi, ya. Jadi kan setiap tahapan ini kan bisa bisa bekerja ataupun bisa berproses karena dipengaruhi suhu ya. Nah, saat denaturasi ini suhunya itu paling tinggi ya. Untuk melepaskan ikatan hidrogen antar untai DNA, pasangan DNA, ini dibutuhkan suhu sekitar 90 derajat Celcius. 92 atau 94. Sambil dicatat sendiri ya. Nah, selanjutnya eh, masuk annealing ini dibutuhkan suhu sekitar 50 sampai 60. Untuk extension dibutuhkan suhu 32 derajat Celcius. Nah, di sini kan suhunya tinggi banget tuh. Suhu air mendidih itu berapa? 100 derajat Celcius. Suhu tubuh normal kita berapa? Paling panas tuh 37 lah, 35. Nah, kalau kita pakai kalau PCR itu, kalau PCR pakai menggunakan DNA polimerase dari yang berasal, yang diekstrak dari manusia, itu nggak akan kerja si enzim itu, enzim DNA polimerase itu, karena suhunya tinggi. Makanya DNA polimerase pada proses PCR ini diperoleh dari bakteri Thermus aquaticus sehingga reaksi PCR ini bisa berjalan. Ya, ya dari denaturasi, annealing, extension ini hanya melibatkan pengaturan suhu. Ya, suhunya disetting. Jadi nanti saat PCR itu hanya input suhu denaturasi berapa, annealing berapa, extension berapa, itu, kemudian jumlah siklus berapa. Masukkan sampel di alatnya, terus tinggal tekan start gitu. Terus tinggal bekerja, tinggal menunggu proses runningannya ya. Ya, sampai sini ada yang kurang paham tentang PCR sebelum lanjut slide. Ada? Kalau nggak ada ya lanjut. Bisa dihapus. Oke, ya ini ya.
Misal ada suatu sampel DNA, panjangnya sekian. Nah, untuk PCR kita harus tahu dulu target target gennya apa. Ya, kita harus tahu sequence urutan nukleotidanya. A, G, C, T-nya itu yang mana? Ya, selanjutnya ini kalau ini elektroforesis gel. Ya, aku coba cari video YouTube biar lebih menggambarkan pemahaman kalian. Ya, ini video PCR. Nah, ini alat PCR-nya. Yang dibutuhkan adalah DNA, primer, nukleotida, DNA polimerase. Dimasukkan dalam tube, masukkan ke PCR-nya. Alat PCR-nya, dia disetting di sini, ya. Nah, ini target DNA-nya. Nah, ini untuk tiga tahapan tadi ya, denaturasi, annealing, ekstensi. Denaturasi suhunya 95 derajat, annealing 55 sampai 65, ekstensi 72 derajat. Saat denaturasi, pasangan DNA-nya melepas, ya. Nah, si DNA polimerase ini masih bisa bekerja di saat suhu tinggi, suhu ekstrim. Dan juga tidak, apa namanya, denaturasi juga si enzim DNA polimerase itu. Dan ada primer, nucleotides, nah masuk annealing. Nah, si primer nempel di DNA-nya yang fit, yang sesuai. Masuk ke extension, si DNA polimerase mulai bekerja menyalin DNA ke forward sama ke reverse. Masuk denaturasi lagi, lepas lagi, primer nempel lagi, ya toh. Nah, salin, denaturasi, denaturasi, polimer, ekstensi, masuk denaturasi lagi, siklus ketiga. Nah, masuk annealing,
Nah, oh, tuh. From one single DNA molecules bisa dihasilkan 1 miliar. Ya, 1 miliar kopi DNA are obtained in only 4 hours. Cuma dari hasil PCR 4 jam. Ya. Dari satu DNA bisa jadi 1 miliar. Cuma 4 jam. Luar biasa keren. Oke. Hmm. Oke, selanjutnya kita pindah materi ke cloning. Ada yang tahu cloning itu apa? Ya, cloning mungkin yang sering kalian dengar eh, terkait tentang cloning domba, domba Dolly. Ya, bukan salah satu teknik bioteknologi. Tapi cloning tidak didefinisikan hanya terkait pembentukan individu baru dari domba Dolly itu, tapi cloning juga didefinisikan sebagai rekayasa gen, teknik rekayasa gen. Jadi kalau di domba Dolly kan yang direkayasakan inti selnya, sel ovum si di sel ovum si domba itu nukleusnya dibuang, nukleusnya kan haploid itu, dimasukkan nukleus dari sel mamai, sel payudaranya si domba. Nah, ternyata jadi zigot dan jadi individu baru. Dan secara genetisnya itu kan mirip banget sama yang mendonorkan sel mamainya itu kan. Nah, kalau cloning gen itu yang dimasukkan itu gen gennya ya, apa sih namanya sequence gennya. Jadi cloning tidak hanya terkait dengan domba Dolly ya, tapi terkait definisinya luas, tidak hanya domba Dolly itu. Nah, untuk cloning sendiri, untuk cloning sendiri, nah, untuk cloning sendiri itu membutuhkan
butuhkan suatu enzim. Butuhkan enzim restriksi. Ini sangat penting ya si enzim ini restriksi karena untuk memotong DNA yang ingin dimasukkan dalam vektor. Nah, ada beberapa tipe enzim restriksi ya. Ada yang tipe hasil pemotongannya itu sticky end, ada yang satunya lagi itu blunt end. Maksudnya apa? Jadi kalau sticky end, si restriksi itu bisa eh, menghasilkan ujung yang tajam, ujung DNA yang tajam. Ya. Nah, katakanlah si enzim ECO ini, Mas, yang paling terkenal. Enzim ECO R1. ECO R1 itu ceritanya diperoleh dari bakteri. Nah, bakteri E. coli, Escherichia coli, gitu. ECO R1, makanya namanya. Nah, si enzim ECO R1 ini spesifik bisa memotong suatu DNA dengan urutannya ada AATT sama TTAA. Pokoknya kalau di sekuens DNA-nya ada urutan seperti ini, dia bisa memotong, ya. Potongannya dia sticky end, ya, tajam. Kok tajam? Ya, tajam. Dia akan memotong di G ke A, gitu, sama A ke G, gitu. Sehingga hasilnya nanti akan sticky end. Ujung ujung DNA-nya tajam. Ini sticky ya. Nah, kalau blend end, ujungnya tumpul ya. Ujungnya tumpul, blend end. Jadi kalau misal blend end ini ya, nanti ya dihasilkan, jadi dia spesifik. Dia nanti produknya itu akan menghasilkan dua ujung yang tumpul, ya. Nah, secara keuntungan dalam proses cloning, enzim restriksi yang menghasilkan sticky end ini lebih menguntungkan ya. Soalnya nanti ikatannya lebih kuat ya. Ikatannya lebih kuat. Di misal ini DNA. Ini misal DNA bakteri kan sirkuler tuh. Kalau ujungnya ini sticky end, maka nanti ketika ada DNA masuk, ini akan lebih kuat ya, nggak gampang lepas bahasanya. Itu sticky end. Kalau blunt end, karena ujungnya tumpul, jadi secara kekuatan itu lemah ya, gampang lepas gitu. Ya, selain Eco R1 ada enzim restriksi lain, itu BAM H1, BAM H1, BAM H1. Ya, ada yang lain juga, HIN3, HE3, alul, dan seterusnya. Nah, ini dia spesifik si masing-masing restriksi itu. Ya, kalau ini nanti produknya blunt end.
Ini juga blend N. Tulisannya ini aja. Ya. Kali ini restriksi STGN. 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 Nah, restriksi yang STGN ini lebih lebih worth it, lebih menguntungkan. Ya. Nah ini ya. Yang dibutuhkan untuk rekayasa genetika atau cloning gen, ini yang pertama harus ada vektornya. Nah, vektor biasanya diperoleh dari plasmid DNA. Ya, nah, plasmidnya ini nanti dipotong dulu, dibuka oleh restriksi. DNA fragment from genomic DNA or cDNA or copy of DNA obtained by PCR. Nah, si DNA fragment yang ingin kita insersikan, kita perbanyak dulu lewat PCR. Kemudian disambung, mix and ligate, sambung oleh ligase, enzim ligase. Sehingga terbentuklah rekombinan DNA plasmid. Ya, secara teorinya seperti itu. Secara lab pasti perlu teknik yang mumpuni. Ya, ya tahapan yang pertama adalah restriction site. Ya, restriction enzyme cuts sugar phosphate backbone. Si enzim restriksi ini memutus, memotong ikatan gula dengan fosfat pada eh, pada DNA. Si DNA kan disusun gini. Ada ini kita mundur mundur sejenak ke teori DNA ya, pengenalan DNA. Nah, ini DNA. Ini satu nukleotida. Ini nukleotida lah yang lain. Nah, satu nukleotida itu ada asam fosfat, gula, gula pentosa sama basa nitrogen. Nah, si restriksi ini dia motong ikatan ini. Dia mengkat ikatan fosfat dengan gula, ya. Sehingga nanti misah. Dia motong di daerah antara nukleotida nukleotida yang ada guaninnya sama adeninnya. Itu ya. Dia motong di sini, motong di sini. Gitu. Next step, DNA fragment added from another molecule cut by same enzyme, base pairing occurs. Fragmen DNA dimasukkan, pairing occur. Fragmen DNA dimasukkan, ya. Di sini fragmen DNA-nya ujungnya harus fit, harus cocok dengan ujung yang dihasilkan dari hasil restriksi ini.
ya. Ujung DNA fragmen yang ingin dimasukkan, DNA target ini yang ingin direkayasa atau dimanipulasi ini dimasukkan dengan ujung fragmennya itu harus fit, harus cocok dengan ujung DNA dari hasil restriction, ya. DNA fragment added from another molecule cuts by same enzyme. Base pairing, of course. Ya. Nah, si DNA fragment ini cara cara perolehnya gimana? Berarti ya direstriksi juga. DNA semula yang panjang ini kita potong menggunakan enzim restriksi yang sama, ya kan ya? Ya, sehingga nanti ujungnya juga sama. Restriksinya sama. Misal si plasmidnya ini dipotong pakai Eco R1, ya, plasmid vektornya pakai Eco R1. Berarti DNA fragmennya dari sampel DNA-nya, dari sampel DNA luar, ini juga pakai Eco R1. Nah, selanjutnya digabungkan DNA plasmid dengan DNA plasmid dengan DNA fragmen, ya, gitu. Selanjutnya DNA disambung, ya, plasmid DNA dengan vektor fragmennya, fragmen DNA-nya disambung dengan enzim ligase. DNA ligase seals strands. Nah, ini ya penggambarannya. Nah, ini. Plasmid biasanya vektor yang sangat sangat affordable, sangat apa ya, sangat sangat menguntungkan, ya, karena DNA-nya sedikit, sequence-nya sedikit, simple, dan bisa gampang dimanipulasi, gampang direkayasa. Ya, makanya hampir semua penelitian terkait rekayasa genetika menggunakan plasmid dari bakteri. Nah, gen inserted into plasmid. Ini suatu sel, cell containing gene of interest. Gene of interest dimasukkan, kemudian plasmid put into bacterial cells. Plasmidnya dimasukkan ke dalam bakteri. Ya, berarti penggabungan antara plasmid dengan gen yang itu terjadi di luar bakteri. Ya, terjadi di luar bakteri. Plasmid dimasukkan dalam bakteri, kemudian kemudian bakterinya dikultur. Host cell grown in culture to form a clone, cells containing the clone gene of interest. Jadi sel inang, sel hostnya si bakteri ini ditumbuhkan di dalam eh, lab kultur yang sel inangnya ini sudah mengandung gen yang sudah direkayasa, ya, mengandung gen yang ingin direkayasa. Selanjutnya protein expressed from gene of interest. Protein dihasilkan dari gen yang sudah dimasukkan tadi. Ya, jadi semakin banyak bakterinya, berarti akan semakin banyak protein yang dihasilkan. Nah, setelah sudah banyak, proteinnya diekstraksi, ya, dipanen. Protein harvested, proteinnya dipanen, diekstrak. Nah,
Basic Research on Protein. Nah, setelah proteinnya dihasilkan ini bisa langsung diaplikasikan atau untuk penelitian, ya. Salah satu contoh yang paling paling sering dicontohkan itu insulin ya, ta. Hormon insulin kan sekarang bisa kita produksi dari bakteri yang sudah direkayasa, yang sudah diinsersi dengan gen insulin, ya. Ya. Jadi sebelum ada rekayasa seperti ini tuh, dulu kalau ada yang sakit diabetes itu insulinnya dari sapi, ya. Insulinnya dari sapi. Nah, kalau kayak gitu kan sapinya harus diperbanyak dong. Sapinya harus diperbanyak dan itu kan lama, ya ta? Butuh berapa tahun untuk menghasilkan anakan sapi dan seterusnya, ya toh? Nah, kalau bakteri ini kan sangat-sangat cepat. 1 jam jadi 2 bakteri, 2 jam 4 bakteri, 3 jam 8 bakteri, kan cepat banget tuh. Nah, ini ya yang Masya Allah sekali, semakin kita pelajari suatu ilmu itu, semakin besar kuasa Allah dalam menciptakan suatu makhluk hidup ya. Mungkin yang kita pikir selama ini bakteri itu dikenal sebagai patogen yang menyebabkan penyakit, tapi obat yang disitulah ada obat yang bisa kita ambil ya. Ada penyakit, ada penyakit, tapi disitulah juga ada obat. Ya, kita belajar hikmah, ilmu hikmah ya. Jadi makin belajar seorang seharusnya makin wise, makin bijak dalam berpikir dan bersikap. Ya. Hmm. Nah, contoh tadi kan insulin. Nah, rekayasa gen ini dalam bakteri ini bermanfaat, bermanfaat, bermanfaat sangat impactful dalam kehidupan kita sekarang ya. Mulai dari bidang pertanian, bidang pertanian ya, di mana tanaman ini bisa direkayasa dengan dengan bakteri, kalau dengan bakteri. Maksudnya tanaman ini bisa kita rekayasa agar misal tahan dengan cuaca, tahan dengan penyakit tertentu. Nah, itu kita bisa manipulasi tanamannya dengan bantuan bakteri. Nah, jadi nanti bakterinya itu akan memasukkan gen gen yang sudah si bakteri itu sudah direkayasa. Bakterinya sudah direkayasa yang mengandung gen tertentu untuk supaya tanaman itu tahan, gitu. Nah, si bakteri itu sebagai vektor penghantar supaya gen itu bisa masuk ke gen tanaman itu sendiri. Tanaman itu. Semoga bisa dipahami. Nah, itu ya salah satu contohnya di bidang agriculture. Nah, di bidang lingkungan, si bakteri itu bisa digunakan sebagai pembersih apa ini? Pencemaran minyak. Kan banyak tuh berita-berita minyak tumpah di laut. Minyak sama air tuh nggak bakal nyampur kan? Akan terus apa namanya? Terapung di dalam lautan. Dan ketika minyak ini nggak bisa dibersihkan, ya nanti akan mempengaruhi kelangsungan hidup biota laut di bawahnya ya. Si alga nggak kena matahari, si ikan mungkin kena minyak sehingga nggak bisa sehingga terganggu kehidupannya dan seterusnya. Nah, si bakteri itu bisa diaplikasikan di kasus ini dengan cara me, mengurai lemak, mengurai minyak ya. Di
ada enzim-enzim tertentu yang direkayasa di bakteri itu supaya minyak yang sudah tumpah di lautan ini bisa dipecah ya. Kemudian manfaat dari rekayasa genetika selanjutnya adalah terkait pengobatan ya. Ini apa sih? Protein dissolved blood clots in heart attack therapy. Ya, terkait pengobatan. Ini terkait hormon manusia ya. Hormon pertumbuhan dan salah satunya insulin tadi. Ya, ini ya. Oke, materinya sampai cloning cloning gen. Kalau DNA sequencing ini terkait pembacaan DNA. Jadi misal kita udah nemu nih DNA dari sampel fosil lah katakan. Kita sudah nemu, terus kita pengen cari tahu urutan DNA-nya tuh seperti apa. Nah, kita bisa melakukan DNA sequencing. Jadi kita bisa membaca urutan DNA-nya dan nanti kita bisa tahu tingkat kekerabatannya dengan makhluk hidup yang lain. Kita bisa analisis itu. Dan kita juga bisa tahu, misal apa ya, proses fisiologisnya atau anatomi si makhluk itu, gitu ya. Seperti apa? Yaitu beberapa teknik molekuler ya, mulai dari tadi ada PCR, kemudian cloning, dan DNA sequencing. Oke, sampai sini silakan yang ingin bertanya. Yuk, bertanya. Ada pertanyaan? Mas, saya mau bertanya, Oke, apa tuh? untuk cloning kan dilakukan di plasmid bakteri. Nah, Ya, itu apakah akan menimbulkan efek samping efek samping ke bakterinya. ke hasilnya, hasil cloning? Hmm. Terima kasih. Ya, maksudmu di sini efek samping itu kayak apa? Kayak kita sakit terus kasih obat, ada efek sampingnya gitu loh. Iya, dugaanmu seperti apa yang kamu maksud? Aku coba Kayak nanya. Ya. Hmm. kayak menimbulkan penyakit gitu. Oh, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus, nice question, good question. Terkait cloning, apakah nanti ada efek samping yang dihasilkan? Hmm, kalau efek samping di bakteri aku kurang tahu ya. Maksudnya aku
nggak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh bakteri. Kalau case-nya kayak kita, itu misal kita sakit, terus dikasih obat, biasanya kan ada efek sampingnya. Misal kan, efek samping dari obat itu tidur, dan membuat kita tidur. Obat itu selain menurunkan suatu kerja enzim, ada efek lain yaitu salah satunya tidur dan seterusnya itulah. Nah, kalau terkait rekayasa gen ini, efek samping yang diperoleh dari bakteri eh, mungkin ya, ini mungkin sih. Mungkin mutasi. Tapi di sini kan kondisi yang apa rekayasa ataupun teknik cloning yang dilakukan kan di lab ya. Di lab kan itu kan kondisinya ya benar-benar sudah terukur, sudah dikondisikan secara lingkungan supaya bakteri itu eh, bakteri itu benar-benar dalam kondisi standar, dalam kondisi standar dan siap untuk direkayasa dan minim diminimalkan untuk terjadinya mutasi. Sebenarnya, salam. Sebenarnya bakteri itu bisa cloning loh, secara alamiah. Bakteri itu bisa cloning, bisa merekayasa DNA-nya sendiri. Kalau kalian pelajari proses reproduksi bakteri, kan ada tiga tuh, transformasi, konjugasi, sama biner. Apa ya? Pembelahan biner. Ada yang ingat? Ya pokoknya itulah. Nah, salah satunya itu transformasi. Jadi si bakteri itu tuh bisa mengambil DNA dari luar. Ada case di mana ada dua bakteri. Ini aku makin meluas ya. Ada dua bakteri, bakteri patogen sama bakteri non patogen. Nah, dalam suatu treatmentnya si bakteri patogennya itu dibunuh semua, di dilisiskan semua. Sementara bakteri non patogen ini masih masih tetap tuh hidup itu. Nah, pada perkembangan selanjutnya ternyata tumbuh bakteri non patogen menunjukkan gejala bakteri patogen. Nah, padahal si bakteri patogen itu sudah mati. Nah, apakah reinkarnasi? Itu enggak. Itu karena si bakteri non patogen itu mengambil DNA dari bakteri patogen. Jadi bakteri non patogen itu bisa menginsersikan sendiri DNA dari luar, ya. Sehingga si bakteri yang awalnya non patogen jadi patogen, ya. Nah, itu secara alami itu sebenarnya bakteri itu bisa cloning sendiri, bisa merekayasa ataupun memanipulasi DNA-nya sendiri. Nah, terkait cloning gen ini yang secara lab itu mungkin efek sampingnya mutasi itu bisa bisa kemungkinan yang dihasilkannya mungkin menghasilkan protein yang tidak sesuai dengan tujuan dari cloning gen itu sendiri. Ya, harapannya dapat insulin, malah dapat protein lain di luar insulin. Seperti itu mungkin. Dapat dipahami, Cielo? Apa ada feedback? Cielo kan tadi yang nanya ya. Gimana? Dapat, Mas. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi yang ingin mendiskusikan?
Inasa, Lulu, Sania, Afa, Rodi, Rido. Any question? Kalau nggak ada, aku masih coba mencari soalnya sambil menunggu kalian. Mana ya? Belum nemu. Kalian ada soal terkait materi tadi? Boleh di-share kalau ada. Sebentar ya. Oke, aku nemu soal. Silakan dikerjakan. Share. Bentar. Oke, sudah kelihatan? Lah, lah, lah. Mana tadi soal? Soal nomor 29 ya. Yuk.
Silakan dikerjakan. Aku kasih waktu 3 menit.
Oke, kita bahas. Ada yang bisa mengerjakan? Nomor 29. Ada yang jawab nih, siapa nih? Belum bisa cara ngitungnya, Mas. Oke. Oke, enzim, kita bahas ya. Enzim reaksi afal mengenal urutan nukleotida. Urutan nukleotidanya tuh ini. C, Y, C, E, C, Y, C, G, R, G. Tadi kan aku bilang tuh, enzim restriksi itu bisa memotong di sequence tertentu. Kayak tadi Eko Erwan itu hanya di sequence tertentu urutannya. Nah, si restriksi afal ini bisa mengenali urutan nukleotida di sequence seperti ini. C, Y, C, G, R, G. Nah, di mana Y ini pirimidin dan R adalah purin. Berapa jarak yang diharapkan dalam pasangan basa antara sisi restriksi afal pada urutan DNA? Nah, di sini kita pakai peluang. Nah, matematika nih. Kalian nanti kalau pas materi matematika, materi peluang, peluang statistika itu harus banget belajar. Nah, si hafal kan bisa mengenal CICRG. Tapi di sini nggak jelas tuh. Y sama R itu apa? A, G, C, T-nya apa? A, G, C, atau T. Dimension Y adalah pirimidin. Pirimidin itu bahasanya apa? C sama T. Sedangkan R, purin. Purin itu apa? A sama G. Ya. Nah, si hafal ini bisa mengenali urutan nukleotida itu. Berarti ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 6 peluang. C, Y, C, G, R, E. C dulu. Nah, untuk mengetahui seberapa besar nilai peluang C dalam urutan nukleotida C, Y, C, G, R, G, nanti kita C di dalam ini berapa? Dalam hafal berapa? Satu. Satu dibanding 4 jenis nukleotida ada 4. Ya, cara menghitung peluang seperti itu. Kita ambil satu dulu. Kita start dari C dulu. 1/4. Ya. Nah, masuk Y. Y itu peluangnya bisa C atau T. Ya toh? Ya kan? Berarti 2/4 sama dengan setengah. Terus C. C ini juga 1/4. G 1/4. R. R peluangnya 2. 2/4. G 1/4. Nah, setelah kita sudah tahu masing-masing peluang di setiap nukleotidanya, tinggal dikalikan. C kali Y kali C kali G
kali R kali Q seperempat kali setengah ya seperempat kali setengah tuh, C. Nah, coba dikalikan berapa hasilnya? Satu per berapa? Yuk, bantu menghitung. Berapa? Berapa? 256. Berarti jawabannya adalah E. 256. Itu cara menjawabnya. Oke, bisa dicatat ya. Oke, ada pertanyaan?